Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Selamat datang di pembacaan tarot untuk bulan Agustus 2022. Ini adalah pembacaan general, jadi mengenai beberapa bidang, beberapa hal di dalam kehidupan ya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan, diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Tapi walaupun aku menunjukkannya untuk masing-masing zodiak, belum tentu itu adalah energi kamu yang ketarik ya. Dan kalau memang itu tidak sesuai dengan kamu, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa cocok, bisa enggak gitu ya. Kalau ada orang lainnya bisa terbolak-balik energinya, pokoknya jangan dipaksain. Kalau kamu nggak suka dengan pembacaannya, dengan akunya sebagai yang ngebacain, dengan segala sesuatu deh, mau durasi, mau penempatan iklan dan lain sebagainya, please silakan move on, cari tarot reader ataupun hal-hal lain yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Ambil yang kamu butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, yuk kita masuk ke dalam pembacaan untuk masing-masing zodiak. Pisces, ini adalah readingan untuk Agustus 2022 ya. Pisces, Sun, Moon, Rising, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Pisces. The bottom of the deck-nya kita punya Queen of Wands ya, dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat mungkin apa ya, kalian lagi ada dalam satu situasi yang membutuhkan tenaga dan lain sebagainya dan agak hektik kalau yang aku lihat ya, sampai mungkin kalian tuh jadi kecapean gitu ya. Capek ini bisa macam-macam, capek pikiran bisa, capek hati bisa, bahkan sampai capek di fisik ya. Hati-hati memanage waktu dan tenaga kamu ya di dalam pekerjaan, dalam aktivitas kamu dan lain sebagainya. Harus juga bisa memfilter, jangan overthinking, jangan apa ya, membiarkan perasaan-perasaan yang malah bikin kamu tuh makin berat gitu ya. Pintar-pintar memfilter hal tersebut. Buat beberapa dari kamu, aku juga melihat buat sebagian ya, mungkin ini ada karena aku ngerasa nge-sense ada satu energi di sini yang kelihatannya kurang begitu menyukai kamu ya. Ini bisa di dalam lingkungan pekerjaan kamu, bisa juga di dalam pertemanan kamu, bisa juga dalam hubungan asmara kamu, yang bisa jadi orang ini apa ya, ada satu jealous ataupun satu ketidaksukaan dalam apa yang kamu miliki, kamu lakukan ataupun pencapaian-pencapaian kamu. Dan buat beberapa dari kamu ya, be careful gitu ya dengan orang semacam ini. Oke, kita lihat ya part pertamanya, Queen of Swords dalam keadaan terbalik, Ten of Swords, dan Eight of Cup. Kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu, aku ngelihat ini secara keseluruhan sih sebenarnya gitu ya. Ada satu message kayak kamu tuh udah percaya atau mempercayakan sesuatu. Ya, kembali lagi silakan diaplikasikan sesuai kebutuhan. Kayak kepercayaan kamu tuh disalahgunakan gitu loh oleh orang. Dan saking keselnya mungkin kamu jadi kayak lebih apa ya, lebih cenderung ke malas ngapa-ngapain atau malas untuk ngomong ataupun malas untuk bertindak ataupun nggak tahu harus bertindak apa karena udah saking keselnya, saking sakitnya, saking apanya gitu ya. Karena buat beberapa dari kamu ini rasanya seperti dikhianatin banget. Bisa jadi ini adalah mungkin pasangan kamu ataupun mungkin ini adalah teman dekat kamu ataupun ya kembali lagi bisa jadi siapa aja. Tetapi ini seperti rasa yang bikin kamu tuh udah sakit banget dan udah nyampe ke limit kamu gitu loh. Dan kamu mungkin masih bingung gue harus ngapain ya. Sedangkan kalau yang aku lihat dengan Eight of Cup, ini sesuatu yang bisa jadi berulang gitu loh, berulang dilakukan seseorang. Ini bisa ada di dalam masalah pasangannya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini ada sesuatu atau seseorang dari masa lalu yang kamu biarkan kembali masuk ke dalam kehidupan kamu ataupun kamu kerjakan lagi ataupun kamu nyemplung lagi di situ dan kamu tidak mendapatkan
hasil yang sesuai dengan harapan kamu, ataupun ini hanya merugikan kamu, ataupun ini hanya menyakiti kamu. Dan kamu mungkin masih bingung, gue harus ngapain, gue harus ngelakuin apa ya dengan situasi dan kondisi ini. Dan aku melihat di sini ada sign-sign mengenai sesuatu yang ditutupi dari kamu dan bikin kamu tuh jadi kesel, jadi bingung, jadi frustasi gitu ya. Jadi ada mungkin di antara teman kamu kok kayaknya ngerasa mereka kok kayaknya ngomongin gua, atau kok kayaknya mereka apa ya, mempunyai sesuatu yang ditutupi dari kamu atau dirahasiakan. Cuman kalau yang aku lihat, hal yang selama ini kamu tidak mengerti, tidak pahami, atau hal yang selama ini luput dari perhatian kamu, itu akhirnya kebuka gitu ya. Kamu di bulan ini mungkin akan mempelajari informasi-informasi yang penting yang membantu kamu untuk mengerti situasi dan kondisi kamu. Cuman di sini challenge-nya adalah mengenai kesabaran kamu ya. Strength card. Kesabaran kamu di saat kamu melihat si kebenaran itu, kenyataan itu. Kamu mungkin abis ngelihat itu terus kayak gila, selama ini gue udah berusaha, gue udah mati-matian, gue udah banyak investasi dan lain sebagainya. Karena kalau yang aku lihat ini ada sesuatu yang kamu investasikan, kamu berikan, kamu usahakan, kamu upayakan gitu ya. Dan ini tuh kayak mungkin disalahgunakan oleh orang lain gitu loh. Aku tangkap tuh seperti itu. Entah kamu dibohongin, entah kamu ditipu. Nah, makanya be very careful kalau kamu belum, ini yang perlu jadi pertimbangan kamu. Jangan sampai kamu kemakan dengan rayuan gombal orang. Dan ingat ya, sering kali kita tuh kena tipu, dibohongin, dihianatin itu bukan sama orang yang baru, tapi orang yang sudah dekat sama kita. Orang yang kita percaya. Kalau misalnya orang yang baru datang nih ke dalam kehidupan kita tembok kita tebel banget gitu ya. Tapi kalau kita udah sama temen, udah sama saudara, sama pasangan, itulah temboknya tuh tipis, malah kadang-kadang nggak ada. Kita percaya aja apa. Nah, itu sangat hati-hati dalam mempercayai orang. Bukan berarti jangan percaya sama sekali gitu ya. Maksudnya kamu harus cross check juga. Jangan langsung apa-apa iya, apa-apa ikut, apa-apa diturutin, apa-apa langsung investasi. Orang ngomong apa orang. Gua juga pernah gitu loh kecemplung dalam masalah hal tersebut gitu ya, sama teman dekat. Oh, diomongin dia ngedahulu apa segala macam, dan gue percaya banget gitu ya. Orang yang udah deket, masa sih dia bohongin gue? Ternyata enggak. Kitanya juga harus bisa saklek, kitanya juga harus bisa tegas. Kalau masalah namanya bisnis, masalah uang, masalah pekerjaan dan lain sebagainya, nggak bisa dicampur adukin dengan yang namanya keluarga, yang namanya teman, sahabat, pasangan dan lain sebagainya. Selalu ingat yang namanya hitam di atas putih, apalagi itu menyangkut masalah-masalah yang tadi aku bilang ya. Karena di sini ada tawaran yang masuk dan mungkin membuai kamu ya. Nine of Cup ini bisa jadi tawaran macam-macam. Tetapi ada tawaran yang masuk yang kalau kamu tidak hati-hati bisa kamu dirugikan. Jadi kamu harus hati-hati. Tapi kalau kamu udah cross check, oh semuanya legalitasnya ini legit kok, ini ada dasar hukumnya kok, dan lain sebagainya. Ataupun kamu bertemu dengan orang, kenali dulu, jangan terburu-buru. Kalau yang aku lihat tuh lebih kepada pesannya itu, jangan terburu-buru mengambil satu keputusan, jangan terburu-buru mengambil satu tindakan ya. Ini kembali lagi masalah investasi. Mungkin kamu ngerasa diburu-buru, atau kamu ngerasa kayak aduh ini opportunity-nya nih cuman segini nih, gua harus langsung cepet nih. Yang namanya orang mau ngejual sesuatu ataupun ingin menjala kamu, pasti dia akan, itu teknik-tekniknya orang marketing gitu ya. Kamu harus benar-benar bijak. Ini aman tidak untuk gue? Termasuk di dalam hati. Kalau orang misalnya berusaha masuk ke dalam kehidupan kamu, kamu pun juga harus benar-benar bijak.
Apa yang diomongin orang ini benar apa enggak, apa yang diceritakan orang ini benar apa enggak, orang ini baik atau tidak untuk kehidupan gue dan lain sebagainya. Karena aku lihat di sini buat beberapa dari kamu ada hal-hal yang bikin kamu jadi nggak bisa konsen, tetapi ini bikin kamu keburu-buru membuat satu decision, membuat satu keputusan gitu loh. Dengarkan kata hati kamu, insting kamu juga gitu ya. Karena biasanya sebelum kita melangkah panjang ataupun lama gitu ya dengan seseorang, itu kadang-kadang intuisi kita tuh jalan gitu ya. Ya namanya kenalan sama orang, kok orang ini kok rasanya begini ya, tapi kok dia kok ngomongnya terlalu apa ya, baik banget, bagus banget, indah banget dan lain sebagainya. Itu kamu perlu cross check kebenaran itu sebelum kamu melangkah lebih jauh ya. Aku tangkap itu message-nya mengenai konsen di dalam baik pekerjaan dan lain sebagainya. Konsentrasi kamu, fokus kamu harus bisa tetap fokus, menjaga keseimbangan. Kalau kamu melakukan pekerjaan lebih dari satu ataupun melakukan aktivitas atau kegiatan itu juga, dan jangan biarkan diri kamu hilang konsentrasi dikarenakan hal-hal yang baru, sehingga kamu maksudnya gini, tidak ada salahnya untuk mencoba juga hal yang baru, tetapi jangan biarkan hal tersebut mengganggu sesuatu yang sedang kamu fokusin. Jadinya kamu berhenti di jalan, jadinya pisau kamu nggak tajam-tajam ya. Karena kalau yang aku lihat di sini, ini bisa jadi kamu tuh lagi pengen mewujudkan satu mimpi dan keinginan cita-cita kamu. Tapi mungkin dalam prosesnya ini tidak semulus dan semudah dan secepat yang kamu inginkan. Segala sesuatu butuh proses ya. Kamu mulai kehilangan mungkin kesabaran kamu, dan kamu mungkin punya pikiran, aku pengen ngelakuin ini, mungkin terinspirasi dari ini, mungkin terinspirasi dari situ, mungkin dengar dari ini, dari situ, sehingga akhirnya kamu jadi nggak konsen. Dan sering kali terjadi di saat kita udah nggak sabar gitu ya, gue coba deh yang ini, gue coba deh yang itu, gue coba deh yang ini. Akhirnya apa? Akhirnya semuanya tuh jadi bukan cuma setengah jalan, tapi seperempat jalan yang ada tidak nyampe-nyampe gitu loh ke tujuannya ya. Buat beberapa dari kamu ini masalah investasi ya. Buat sebagian dari kamu ada hal-hal mengenai bidang hukum, legalitas yang sedang berjalan dan sedang yang sedang belum selesai. Buat sebagian dari kamu ini bisa jadi masalah, mungkin kamu berpisah dengan seseorang dan ini ada di dalam prosesnya, jadi belum tuntas, sehingga ada hal-hal yang sedang diurusin masalah ini. Kamu menginginkan satu perubahan gitu ya. Kamu menginginkan satu perubahan. Tetapi di dalam fase ini, kalau yang aku lihat, ada banyak hal yang perlu ditata ulang, ada yang perlu dirubah. Nah, hal-hal tersebut nggak bisa orang yang ngomongin, tetapi kamunya sendiri harus bisa meneliti gitu ya, bisa memahami apa sih yang perlu gua rubah, apa sih yang perlu gua lakukan, apa sih yang perlu gua tinggalkan, baik di dalam mindset kamu, baik dalam kebiasaan kamu. Nah, itu tuh di dalam hidup kita berapa kali mengalami recycle ataupun proses perubahan hal-hal seperti itu gitu ya. Di sini aku ngelihat ada hal dari masa lalu yang kembali datang. Nah, ingat kalau ini mengenai orang, kembali ingat pelajaran apa sih yang mereka berikan kepada kita terakhir kita ketemu waktu dulu sama mereka. Dulu itu tergantung, ada yang berapa bulan, berapa minggu, atau berapa tahun. Ini nggak cuman masalah mengenai asmara dan percintaan. Bisa juga ada orang yang dulunya terakhir kali gue ketemu, gue dipinjemin duit tuh berapa juta gitu ya, terus nggak dibalikin.
atau gue ketemu terakhir gue tuh dulu ditikung sama dia, bisnis gue ataupun ditipu gitu ya. Nah, orang ini datang mungkin minta maaf dan mengajak lagi kerjasama, ataupun mungkin dulu kamu pernah berinvestasi sama mereka, taunya dibohongin dan lain sebagainya. Nah, itu diingat. Jangan mereka datang dengan kemanisan manis madu susu segala macam gitu ya. Terus kamu main telan aja gitu. Tapi ingat apa yang terjadi di sebelumnya. Karena kadang-kadang hal tersebut mengulang kembali pelajaran yang sudah lalu dan apa yang harus kamu lakukan. Nah, kamu udah belajar belum di sebelumnya ya? Dan buat beberapa dari kamu ini banyak hal. Mungkin ada hal-hal seperti urusan keluarga, urusan anak, urusan orang tua, orang saudara, atau teman-teman dan lain sebagainya yang ataupun pekerjaan juga ya, yang banyak menguras pikiran dan lain menguras waktu, tenaga dan lain sebagainya. Tetap fokus ya. Ini masalah ke balance juga di dalam kehidupan kamu. Bagaimana kamu mengatur keuangan kamu, bagaimana kamu mengatur waktu kamu, tenaga kamu. Jangan sampai ini ada message-nya, ini yang aku sampaikan gitu ya. Karena di sini punya kecenderungan mungkin kamu mungkin overwork ya, maksudnya terlalu bekerja, terlalu bukan bekerja terlalu banyak ya, bisa juga gitu ya, tetapi masalah mengatur, memanage, ini masalah memanage waktu, memanage keuangan dan lain sebagainya. Di mana kamu menginvestasikan itu juga penting ya, menginvestasikan pikiran kamu, perasaan kamu, waktu kamu, tenaga kamu, itu juga penting. Jangan sampai nanti malah sakit, terganggu kesehatannya gitu ya. Jadi malah nggak bisa ngapa-ngapain. Kadang-kadang ada orang, enggak apa-apa, gua harus ingat juga dengan hal tersebut. Karena apa? Ya itu tadi, kalau kitanya sakit malah nggak bisa ngapa-ngapain, malah berabe semuanya. The Moon Card. Buat sebagian dari kamu, di sini kalau yang aku lihat, kamu mungkin lebih banyak memperhatikan diri kamu gitu ya, memilih diri kamu. Tetapi aku juga melihat di sini kayak apa ya, kamu bisa jadi buat beberapa dari kamu ini sedang melakukan sesuatu yang kamu nggak pengen orang lain banyak tahu. Kamu mungkin lebih apa ya, mengisolasi diri gitu ya, ataupun kamu bekerja di balik layar, itu bisa jadi, ataupun hal-hal yang apa ya, yang mungkin buat beberapa dari kamu lebih banyak kerja malam gitu ya, mungkin ini mengenai kreativitas kamu. Dan buat beberapa dari kamu mungkin agak ribet ya kalau orang lain tuh banyak ngerecokin kamu. Karena kalau yang aku lihat di sini kamu lagi butuh waktu untuk sendiri. Kamu lagi pengen punya waktu sendiri supaya bisa mikir, supaya bisa lebih produktif, supaya kreativitas kamu lebih berkembang. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ada hal-hal yang membuat kamu tuh nggak bisa ngedapetin itu, me time kamu itu gitu ya. Sehingga ini bikin kamu mungkin ngerasa kayak gue nggak bisa mikir, gue nggak bisa berkreasi apa-apa, gue kayak ada blok gitu loh di dalam kreativitas kamu. Dan ini yang aku lihat tuh kamu kayak butuh waktu untuk punya waktu sendiri gitu loh dengan diri kamu untuk ngecharge. Pisces tuh kadang-kadang butuh waktu untuk seperti itu ya, dimana mungkin emotional drain gitu ya, maksudnya perasaannya tuh lagi ya begitu. Dan dia butuh waktu butuh waktu untuk sendiri, untuk bisa fokus dan lain sebagainya. Iya, ada cita-cita, impian kamu yang masih rasanya jauh banget. Nah, ini di setting goalnya nih pelan-pelan gitu ya, step per step.
Kalau misalnya kadang-kadang kita kalau naruh kejauhan gitu ya, bukannya nggak boleh bermimpi besar, tapi kalau kadang-kadang kita naruh kejauhan dan kitanya jadi menimbulkan satu rasa kayak, "Aduh kok kayaknya nggak mungkin." Nah, kitanya jadi kayak kehilangan tenaga dan akhirnya jadi eee, kehilangan apa ya, kehilangan gairah gitu loh. Tetapi kalau misalnya kamu, eee, dekatkan, tapi bukan berarti udah di situ aja, tetapi, step by step gitu loh. Oh, gue pokoknya goal-nya dalam sebulan atau 3 bulan ke depan gue pengen nyampe sini. Terserah kalian mau apa gitu ya, tetapi itu membuat kalau kita ngelihat goal kita tidak terlalu jauh sehingga tidak terlihat, itu lebih membuat kita tuh bergairah. Begitu. Dalam percintaan, kalau yang aku lihat di sini buat sebagian dari kamu, ini bisa jadi ada tawaran yang datang, ada orang yang mungkin punya perasaan ataupun perhatian lebih ke kamu, tapi orang ini masih belum stabil, masih belum pasti gitu ya. Eee, tetapi aku juga melihat di sini indikasi adanya orang dari masa lalu berusaha masuk ke dalam kehidupan kamu, tetapi kamu bukan ingin masa lalu, tapi kamu ingin masa depan. Ya, buat beberapa dari kamu ya ini masih belum 100% selesai hubungan kamu dengan seseorang ini, dan kamunya sendiri juga masih belum jelas gitu loh, eee, apa ya, dengan perasaan kamu sendiri masih belum jelas. Buat sebagian dari kamu ini ada orang lain yang tadi aku ceritain gitu ya, menginterupsi hubungan kamu dengan pasangan kamu, dan kamu, di sini kalau yang aku lihat kayak punya kecenderungan untuk kehilangan kendali. Jadi stay fokus ya, stay fokus buat kamu. Bukan berarti membiarkan, tetapi pikirkan langkah kamu sebijak-bijaknya. Pilih diri kamu. Di sini aku juga melihat itu. Pilih diri kamu. Pilih kebahagiaan kamu. Pilih yang terbaik buat kamu. Oke, Pisces, ini adalah pembacaan untuk kalian. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.